Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ini bukan handphone paling bagus, tapi ini adalah handphone yang saya butuhin. Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan ya, ini dia Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Sekarang ini udah masuk bulan ketiga ya, saya pakai handphone ini. Udah cukup lama sebenarnya jadi sebuah daily driver. Dan dalam rentang waktu tersebut, udah ada beberapa hal yang berubah dari sebuah Note 20 Ultra. Nah, itulah yang akan jadi poin pembahasan dalam review kali ini. Dan ya, itulah kenapa saya suka banget sama review setelah 1 atau 2 bulan pemakaian. Oke, untuk yang pertama, yang berubah dari Note 20 Ultra adalah harganya. Saya berharap banget yang nonton sekarang tidak, atau ya sebisa mungkin semoga sedikit kloter pre-order, karena waktu rilis kan harganya untuk yang base model 256GB itu 18 juta. Sekarang masuk bulan ketiga, harganya sudah turun lumayan jauh. Jauh sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di websitenya Samsung, memang masih dipasang dengan harga normal. Tapi kalau kita browsing sedikit ke online marketplace, kita akan bisa menemukan harga yang jauh lebih murah, dimana kebanyakan masang yang 8256 itu di angka 14 jutaan. Wow, jauh kan turunnya dibanding saat pre-order. Memang sih waktu pre-order itu ya dapat Galaxy Buds, cuma tetap aja agak gimana gitu ya, dalam waktu yang tergolong singkat harganya udah turun. Abis itu hal kedua juga yang sudah berubah dari Note 20 Ultra itu adalah keeksklusifan dari fitur-fitur yang dibawa. Di luar peningkatan di segi hardware seperti chipset, layar, dan segala macamnya, poin-poin penting dari sebuah Note, seri Note yang banyakkan itu berbasis pada software, dalam rentang waktu yang sekarang hanya 2 bulan, ternyata sudah diwariskan oleh Samsung ke seri Samsung Note atau S yang tahun lalu. Nggak perlu tahun lalu ya, yang 6 bulan lalu S20 Ultra pun bahkan sudah mendapatkan banyak sekali fitur-fitur tambahan setelah update yang cukup besar. Jadi buat para usernya S10 series yang mungkin sempat berencana upgrade dan sekarang sudah menerima update besar dari software, ini tuh seperti kehilangan alasan untuk upgrade ke versi baru, karena ya handphone lamanya pun sudah menerima fitur-fitur yang diandalkan oleh smartphone yang lebih baru kayak Note 20 Ultra ini. Di satu sisi ini sebenarnya adalah poin yang disayangkan, karena ya lebihnya Note 20 Ultra ini jadi hilang secara software dan tinggal soal hardware-nya aja. Sedangkan sisi bagusnya, sisi positifnya, ya ke user ini adalah suatu hal yang baik ya, karena nggak perlu upgrade pun mereka bisa mendapatkan user experience yang mirip-mirip. Jadi ya ada plus minusnya dari upgrade ini, tapi mau gimana pun ya menurut saya tetap kelebihannya Note 20 Ultra ini saya bilangin di awal aja. Jadi tersisa tinggal di soal hardware-nya, seperti layar dengan refresh rate yang lebih tinggi, chipset yang baru tapi nggak baru-baru amat ya, sama ya desain perangkatnya yang nggak bisa ditawar, merupakan salah satu yang terbaik saat ini. Tapi ada satu hal juga yang cukup sayangkan, ada yang downgrade juga di Note 20 Ultra ini, tapi nanti aja saya ceritain di tengah video. Oke, sekarang ke reviewnya. Singkat soal desain, ini nggak bisa ditawar lagi. Note 20 Ultra adalah handphone dengan tampilan yang bagus. Seneng banget ngeliatnya, dipakein casing begini pun juga masih kelihatan keren. HP lain yang bisa ngalahin kerennya Note 20 Ultra buat saya untuk saat ini cuma S20 FE aja. Itu pun karena saya seneng warna merah. Jadi kalau persoalan build quality, IP rating, tahan air dan debu, serta pokoknya yang di luar-luar lah ya, HP ini tuh udah memenuhi semuanya, udah oke banget. Palingan yang mungkin akan langsung disadari oleh sebagian orang, handphone ini memang agak berbobot ya dibanding yang lain-lainnya. Agak berat memang, tapi buat sebagian orang mungkin juga nggak jadi masalah. Jadi sebenarnya kembali lagi ke preferensinya masing-masing. Terus untuk soal layar, ini juga nggak perlu jabarin lagi karena Dynamic AMOLED 120Hz udah lebih dari cukup untuk manjain mata. Persoalan 120Hz di resolusi yang hanya bisa Full HD Plus sebenarnya buat saya juga bukan masalah, karena sama sekali nggak mengurangi kenyamanan ketika dipakai. Ngomong-ngomong soal refresh rate, selain bikin animasi scrolling itu lebih halus, nilai plus lainnya adalah pada S Pen yang punya latency lebih rendah. Meskipun ya ini bukan sesuatu yang revolusioner, tapi saat dipakai bikin coretan, gambar, dan segala macamnya memang lebih enak dan responsif dibanding yang sebelumnya.
Kalau bicara fitur, sebenarnya tidak ada yang benar-benar baru di S Pen Note 20 Ultra. Kebanyakan berbasis software dan karena itulah akhirnya bisa diturunkan juga ke versi-versi Samsung flagship sebelumnya. Seperti misalnya di Samsung Notes yang masih jadi andalan saya untuk bikin shortlist saat syuting. Opsi favorit saya sebenarnya masih yang kotak buat nulis kayak gini supaya catatannya tuh lebih rapi, nggak berantakan naik turun. Meskipun ya di Samsung Notes ada opsi untuk rapiin tulisannya miring. Overall, meskipun S Pen masih gitu-gitu aja, buat saya ini masih jadi benda yang kepake banget. Utamanya untuk tanda tangan atau coret-coret dokumen, serta nggak ketinggalan juga fungsi remote serta dukungan gesturnya yang ngebantu sekali ketika harus bikin konten sendiri. Tinggal setting kamera, duduk, dan aktifin kamera dengan sekali pencet. Gampang banget. Masuk ke soal spesifikasi dan performa, ini adalah bagian juga yang selalu menjadi perdebatan di setiap handphone baru Samsung, khususnya di seri flagship. Indonesia setiap tahunnya adalah salah satu negara yang selalu kebagian chipset Exynos. Tahun ini pun nggak berbeda, kita masih dapat Exynos 990 dengan RAM 8GB dan internalnya ada 256 serta 512. Sebelum balik ke soal Exynos, RAM 8GB yang ada di handphone ini, walaupun ya teknologinya juga baru lebih cepat, tapi ya tetap aja banyak yang menyinggung, wah masa handphone belasan juta RAM-nya cuma 8GB. Ya saya nggak bisa nyalain juga sih, karena yang namanya pengguna teknologi di Indonesia yang mana kebanyakan adalah orang awam, taunya RAM semakin gede, handphone makin cepat. Ya kan, orang banyak kan taunya gitu, padahal ya tidak seperti itu. Besaran RAM belum tentu berbanding lurus sama kecepatan dari sebuah smartphone. Ya gampangnya, ya kita mesti bisa gampang lah ngelihat banyak orang yang ngecengin kayak iPhone gitu, bilang handphonenya jelek, overpriced, segala macam, RAM-nya cuma 4GB, bla bla bla, padahal mereka belum pernah nyoba handphonenya. Ya seperti itulah kira-kira kondisinya dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Balik lagi ke Exynos, performa untuk pemakaian hariannya itu sebenarnya udah bagus, nggak masalah. Tetap cepat dan responsif, RAM 8GB-nya juga terbukti oke karena multitasking itu bisa dilakukan dengan sangat baik. Tapi yang berasa kurangnya itu ya performa gaming sih sebenarnya, karena kalau kamu intensif main game, bagian ini akan menjadi poin yang begitu penting. Enak dipakai? Iya, masih bisa banget, tapi kalau saya bandingkan dengan handphone Samsung juga yang baru saya coba beberapa waktu yang lalu, Samsung Galaxy Z Fold 2 yang pakai Snapdragon 865 Plus, itu terasa bedanya. Frekuensi frame drop atau patah-patah ketika kita coba mainin Genshin Impact di setting high 60 fps itu lebih sering di handphone ini dibandingkan saat saya coba di Galaxy Z Fold 2. Setelah soal performa, baterai juga menjadi satu aspek yang sebenarnya saya soroti juga sih. Jadi pas pertama kali atau awal-awal pemakaian dengan handphone ini dengan intensitas yang sedang sampai lumayan tinggi, saya bisa dapat tuh screen on time 5-6 jam. Wah, itu impresif sekali. Tapi entah apa yang terjadi sama handphone ini, setelah ada banyak software update atau mungkin pemakaian dalam 2-3 bulan, saya nggak tahu sebenarnya ada salah di mana, tapi saya jadi sulit sekali untuk menembus 5 jam dengan handphone ini. Sulit banget, palingin dapat 3-4,5 jam lah. Jadi saya nggak tahu ada kesalahan di mana, kenapa baterainya bisa menurun performanya, padahal kalau dilihat dari pemakaian lebih ringan dibandingkan yang awal-awal. Yang awal-awal saya masih pakai main game, yang baru-baru ini saya udah jarang main game di sini, lebih banyak di perangkat lain. Jadi saya agak bingung sebenarnya kenapa baterainya bisa jadi kayak gitu. Masih soal baterai, tadi kan di awal saya sempat menyinggung ada satu bagian yang dari Note 20 Ultra ini mengalami downgrade. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah chargernya. Ya memang, handphone ini masih mendukung super fast charging 25 watt. Tapi, kalau kita lihat kedua versi handphone flagshipnya Samsung yaitu S20 Ultra dan Note 10 Plus, Note yang tahun lalu, kedua handphone tersebut mendukung super fast charging 45 watt. Itulah kenapa saya sempat punya charger ini dari Samsung 45 watt untuk mendukung fast chargingnya tadi. Ini charger yang enak, ngisinya cepat, cuma nggak tahu juga ya kenapa diturunin, karena ya misalnya buat user yang dulu punya Note 10 Plus terus beralih ke Note 20 Ultra dan udah punya charger ini, jadi ya kan nggak bisa dipakai ya, sayang banget gitu. Padahal ini chargernya bagus gitu, walaupun ya memang masih bisa dipakai yang 25 wattnya, cuma kan ini adalah charger 45 watt yang menjadi sia-sia setelah dipasangkan ke Note 20 Ultra. Jadi itu adalah satu hal yang menurut saya sangat disayangkan dari handphone baru Samsung ini.
Dan ya sekarang kita masuk ke kamera atau aspek bahasan terakhir ya. Dari segi spesifikasi, upgrade yang diberikan sebenarnya cukup signifikan. Konfigurasi triple kamera lengkap di bagian belakang dan ada sensor 108 megapiksel. Ini resolusi yang besar. Belajar dari S20 Ultra yang sempat bermasalah dengan autofocus, Note 20 Ultra tampaknya nggak mau mengulangi kesalahan yang sama dan memasangkan laser autofocus untuk hasil yang lebih cepat dan akurat ketika mencari fokus. Untuk fitur dan mode foto sebenarnya nggak ada yang berubah secara signifikan kecuali yaitu dia Pro Video. Buat foto-foto, hasil dari Note 20 Ultra ini punya kualitas yang bagus. Highlight menurut saya ada di kemampuan zoomnya yang baik. Memang secara angka ada penurunan dari S20 Ultra, sekarang cuma 50x saja bukan sampai 100x, tapi dengan hasil yang lebih baik. Meski begitu, jarak yang direkomendasikan menurut saya palingan itu cuma 10x aja, karena lebih dari itu udah tampak nggak tajam lagi hasil fotonya. Selain itu, faktor pencahayaan juga sangat penting sekali dan tidak direkomendasikan untuk pakai lensa tele atau ultrawide di kondisi yang redup. Ngomongin soal detail, pada banyak kesempatan hasilnya ini sebenarnya bagus, tapi sama seperti S20 Ultra, karena sensornya punya ukuran besar, maka area fokus saya itu menyempit. Tapi sisi baiknya, foto jadi lebih tajam, bokehnya pun lebih halus meskipun kita nggak pakai live focus. Kemudian untuk foto malam, overall ini juga sebenarnya udah baik meskipun detailnya jadi berkurang. Kalau kita crop dekat bakal tampak kayak lebih halus lah. Night mode pun juga masih oke untuk dipakai, cuma harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi supaya hasilnya nggak jadi lebay. Terus untuk kamera depan, nah ini jarang-jarang sebenarnya saya bahas spesifik, tapi di sini jadi penting karena itu tadi saya lebih sering menggunakannya di handphone ini ketimbang yang lain. Alasannya simple, karena ya itu tadi ada S Pen dengan remote-nya karena sangat ngebantu untuk bisa bikin konten sendiri. Secara hasil overall udah di atas standar oke, meskipun bukan yang paling detail. Tapi ya baik lagi, untuk pemakaian yang bersifat harian, entah bikin konten di story dan segala macamnya, ini udah lebih dari cukup buat saya. Main lu di situ, ngumpet di bawah kabinet. Oke, itu hasil dari kamera belakangnya. Sekarang saya coba pindahin ke kamera depan. Oke, ini dia hasil kamera depannya Galaxy Note 20 Ultra siang hari di mode auto. Kok kayak tidak fokus? Nah, itu dia baru fokus. Tadi nggak fokus ternyata. Ini dia baru fokus, hasilnya kurang lebih seperti ini. Audionya dari Note 20 Ultra langsung, dan abis ini saya cobain pindah ke masih pakai kamera, enggak deh, ini pakai kamera belakang tapi mode Pro Video, sekalian nyobain pakai Galaxy Buds Live untuk audionya. Kita coba sekarang. Oke, sekarang ini saya pakai kamera belakang di mode Pro Video. Jadi Pro Video ini kan cuma bisa pakai kamera belakang, nggak bisa pakai kamera depan ya. Hasilnya begini, dan untuk sumber audionya saya pindah ke Galaxy Buds Live. Jadi audionya nggak mau denger ini direkam menggunakan Galaxy Buds Live. Kurang lebih beginilah hasilnya di kondisi siang hari yang tidak terlalu terik ya hasilnya. Jadi semua settingnya auto kecuali di bagian audionya saya pindahin ke Galaxy Buds Live. Habis ini saya coba pindah ke kondisi malam hari, tapi di malam hari ini saya nggak akan coba di Pro Video ya, cukup sekarang aja. Kita coba di mode auto baik kamera belakang maupun kamera depan ya. Oke, jadi untuk percobaan low light di sini saya cobain di kamar aja, nggak usah di luar. Kurang lebih begini hasilnya kalau dalam kondisi yang cukup remang. Ya, detailnya bisa kamu lihat seperti apa. Ya, agak terang di sebelah situ, gitu kan. Ini studio baru ya, jadi sana masih berantakan, nggak saya shot dulu. Kalau kita deketin, ini ada ke 6. Hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada kapten kita. Oke, sekarang saya coba pindah ke depannya. Kurang lebih beginilah hasilnya. Ini saya taruh dulu. Oke, ini dia hasil kamera depannya dari Note 20 Ultra kondisi low light di dalam ruangan, karena menurut saya tes di dalam ruangan lebih lebih kondisinya tuh lebih
cocok dengan kebanyakan orang, dimana kita merekam video kalau kondisi gini kan biasanya dalam rumah gitu, dalam kamar, kurang lebih beginilah hasilnya. Jadi oke atau enggak, tulisnya mendapatkan pada kolom komentar di bawah. Coba nih kita dulu. Ya sama aja ternyata hasilnya. Melihat harganya yang ada di pasaran Indonesia sekarang yang udah turun lumayan jauh, buat saya, menurut saya ini adalah waktu yang tepat sekali bagi mereka yang mungkin sempat berminat dengan Note 20 Ultra untuk memiliki handphone ini, karena itu tadi harganya turun lumayan jauh. Siapa yang cocok dengan handphone ini sebenarnya masih sama seperti Note tahun lalu, yaitu orang-orang yang kira-kira bisa memaksimalkan S Pen-nya untuk membantu produktivitas. Jadi kalau kamu ngerasa wah, S Pen-nya bisa nih untuk membantu produktivitas sehari-hari, untuk kerjaan atau apapun, go for it. Ini adalah handphone yang bagus sekali untuk hal yang seperti itu. Dalam scoop-nya itu ya, ini adalah handphone bagus. Seperti yang tadi saya bilang di awal, ini bukan handphone Android paling bagus di Indonesia, baik itu jalur resmi maupun non-resmi, tapi sekali lagi ini adalah handphone yang saya butuhin. Secara performa, handphone ini sebenarnya udah bagus, udah oke untuk aktivitas sehari-hari, tapi buat mereka yang mungkin kepikirannya, wah handphone-nya powerful buat main game gitu ya, saya sebenarnya tidak menyarankan handphone ini untuk main game karena Exynos performance grafiknya masih kurang oke lah ya untuk sebuah handphone yang high-end sebenarnya. Jadi saya sempat nyoba Z Fold 2 Snapdragon 865 Plus, mainin game yang sama itu performanya kerasa sekali ada perbedaan antara Exynos dengan Snapdragon. Jadi kalau kamu buat main game, mendingan handphone lain aja. Ada kan handphone gaming yang lebih murah, jadi bisa itu aja yang jadi pilihan. Oke, jadi akankah kamu beli Note 20 Ultra atau enggak? Itu sebenarnya balik lagi ke kebutuhan dan preferensi masing-masing. Cuma kamu yang tahu. Jadi semoga video review saya ini bisa membantu kamu untuk ya meraba-raba kira-kira bakal cocok atau enggak. Buat kamu yang mungkin masih tertarik untuk membeli handphone ini, mau lihat lebih detail, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, video yang lumayan panjang. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.